Hari ini kita akan belajar matematika. Tonton videonya ya. Kali ini kita akan belajar bab 2 tentang koordinat kartesius. Sebab memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Masih bersama Ibu Dewi Masito. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 2 tentang koordinat kartesius dengan subbab menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menentukan bagian-bagian pada bidang koordinat kartesius. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apa sih koordinat itu? Koordinat adalah letak suatu titik yang ditulis X, Y, di mana X disebut apsis dan Y disebut ordinat. Yang mana sih yang disebut sumbu X dan sumbu Y? Pada bidang koordinat, sumbu X adalah sebuah garis horizontal, sedangkan sumbu Y adalah sebuah garis yang vertikal. Titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut juga dengan titik asal, yaitu 0,0. Pada sumbu X yang terletak di sebelah kanan bernilai positif, sedangkan sumbu X yang berada di sebelah kiri bernilai negatif. Demikian juga untuk sumbu Y yang berada di sebelah atas bernilai positif dan yang berada di sebelah bawah bernilai negatif. Pada sumbu X dan sumbu Y dibagi menjadi 4 bagian yang sama yang biasa disebut dengan kuadran. Bagian pertama adalah kuadran 1, yang mana pada kuadran 1 X bernilai positif dan Y bernilai positif. Bagian kedua adalah kuadran 2, X bernilai negatif, Y bernilai positif. Untuk kuadran 3, X bernilai negatif, Y bernilai negatif. Pada bagian keempat, yaitu kuadran 4, dengan X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Untuk lebih jelasnya, di sini sudah disiapkan sebuah contoh. Sebutkan koordinat titik E, F, G, dan terletak pada kuadran berapa titik-titik tersebut. Untuk menjawab soal tersebut, kita lihat dulu bidang koordinat berikut. Titik E, setelah kita lihat di situ X-nya adalah 2, kemudian Y 2. Jadi titik E 2,2. X positif dan Y positif, berarti berada pada kuadran 1. Titik F, X negatif 2 dan Y 1. X negatif, Y positif berarti berada pada kuadran 2. Titik G negatif 3,3. X negatif dan Y negatif berarti berada pada kuadran 3. Kita akan belajar menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar bidang koordinat berikut. Di sini sudah ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sekarang kita ambil sebuah titik, misalkan titik A. Titik A di sini apsisnya 2, kemudian ordinatnya 6. Jarak terhadap sumbu X itu 6 satuan. Kemudian jarak terhadap sumbu Y
2 satuan. Posisi titik berada di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y. Yang kedua, titik B. Titik B 5,5. Jadi absis 5, kemudian ordinat atau Y-nya 5. Jarak terhadap sumbu X 5 satuan. Jarak terhadap sumbu Y 5 satuan. Posisi titik di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y. Berikutnya titik C. Titik C, X-nya negatif 4, kemudian Y-nya 3. Berarti jarak terhadap sumbu X 3 satuan dan jarak terhadap sumbu Y 4 satuan. Posisi titik di atas sumbu X dan di kiri sumbu Y. Kemudian titik D, negatif 5,6. Jarak terhadap sumbu X 6 satuan, jarak terhadap sumbu Y 5 satuan, posisi titik di atas sumbu X dan di kiri sumbu Y. Untuk selanjutnya yaitu titik E, F, G, dan H. Anak-anak bisa mencoba menentukan titik-titik tersebut, kemudian tentukan jarak terhadap sumbu X, jarak terhadap sumbu Y, dan posisi titik.